Shalom, selamat pagi. Doa dan harapan saya semoga kita semua tetap berada dalam keadaan yang kuat dan sehat. Dan secara khusus saya datang menyapa seluruh jemaat Gereja Toraja Samarinda Baru. Di hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 25 April 2020, yang mana dalam renungan harian ini bacaan kita terdapat dalam Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai 14. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, karuniakanlah hikmat bagi kami untuk membaca, mendengarkan, bahkan lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kami akan kuat dimampukan dalam menjalani kehidupan ini seturut dan kehendak Allah sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, "Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya." Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihat-Nya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan mau melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dari bacaan ini kita dihantar dalam sebuah tema yang berkata mensyukuri keterbebasan. Saudara-saudara yang kekasih, banyak hal yang membuat kita mensyukuri keterbebasan dalam kehidupan. Entah terbebas dari bahaya penyakit ataupun terbebas dari bahaya kecelakaan. Lalu, apa yang kita lakukan jika terbebas dari bahaya tersebut? Saudara-saudara yang kekasih, Yesaya 26 menyatakan responnya ketika merasakan keterbebasan dari penghakiman oleh Tuhan. Bahkan dalam masa-masa terpuruk sekalipun Yesaya tetap menantikan Tuhan. Ayat 7-9 bacaan kita. Yesaya menggambarkan betapa pentingnya meratapi kebodohan orang-orang yang tidak mengindahkan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Karena jika mereka bertahan dalam kebodohannya, maka mereka tidak akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 10-11 bacaan kita.
Untuk itu perlunya mendorong diri untuk membangun harapan-harapan bahwa Allah akan terus berbuat baik kepada setiap orang. Karena hanya daripadanya lah damai sejahtera dinyatakan ayat 12. Kalaupun ada penguasa yang dapat memberikan kenyamanan, kehidupan, sifatnya hanya sementara saja. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kenyamanan, kebebasan yang tak berkesudahan. Ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita telah mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita? Janganlah hidup dalam kebodohan seperti mereka yang tidak mau mengenal keajaiban-keajaiban Tuhan. Tetapi berprinsiplah seperti Yesaya, bahwa kesukaan kami menyebut nama Tuhan dan mengingat Engkau. Dengan demikian, mensyukuri kebebasan berarti membawa seluruh kehidupan masuk ke dalam sebuah perenungan yang dalam, bahwa Allah akan tetap mengasihi kita, bahkan akan mengangkat kita dari keterpurukan jika kita selalu mengandalkan dan memanggil nama Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, pergilah, imanilah dan aminkanlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Jalani kehidupan ini dengan berkarya untuk kemuliaan Tuhan, dan kita akan terus menjadi berkat bagi semua manusia. Roh Kudus menolong dan memberkati kita semua. Amin.